Sudah tadi. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rinjani Bapak Ibu SSI MPD, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Andiasi SPD, Ibu dan Bapak Dewan Guru dan juga staf tata usaha SMA Negeri 1 Arung Timur yang berkesempatan hadir di pagi yang cukup cerah ini. Hari ini tepatnya di hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 kita diberikan rahmat, yaitu rahmat iman, rahmat Islam, dan rahmat kesehatan. Pada keadaan intinya kita ucapkan syukur kepada Allah SWT, dan tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan akan masuk dalam golongan umat yang istiqomah dalam jalan amal. Sesuai dengan undangan yang sudah kita terima, bahwasanya pada pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah kita yang bertindak sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan berbagai praktik baik yang merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas KMS pada program pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara yang berbahagia hari ini. Yang pertama akan kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang juga sekaligus calon guru penggerak angkatan 10 pada Bapak Rinaldo SSMPD. Saya persilakan. Duduk aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun. Ya, Bu. Yang saya hormati Ibu Andiasi SPD selaku Wakil Bidang Kurikulum, yang saya hormati Ibu Luwardani SPD selaku Wakil Bidang Siswa, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga masih bisa berkumpul bersama di SMA Negeri 1 Arung Timur dalam rangka praktik baik. Ya, jadi saya akan mensosialisasikan atau mendefinisikan praktik baik, yaitu mengenai budaya positif. Salawat beserta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sapanya senantiasa kita nantikan di hari perhitungan kelak. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya katakan di awal, jadi tujuan dari kehadiran Bapak Ibu pada hari ini adalah untuk mendapatkan pencerahan atau sosialisasi mengenai budaya positif, terutama budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan yang sangat berguna sekali untuk kita terapkan di sekolah. Mungkin itu sebabnya pada pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4 ini, ilmu-ilmu atau materi-materi yang ada itu diminta kami untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, karena memang ilmu-ilmunya atau materi-materinya sangat relevan dan patut kita coba. Yang selama ini kita memperlakukan siswa dengan cara menghukum, dengan cara ya konvensional yang cara dulu ya. Nah, sekarang kita coba pertimbangkan bagaimana cara-cara yang nanti akan saya sampaikan, apakah bisa kita terapkan di sekolah kita atau tidak. Tapi saya optimis ini adalah langkah baru, ini adalah pandangan baru ya untuk bisa kita terapkan. Memang kadang-kadang ada guru yang bersikukuh untuk tetap menjalankan cara-cara dia. Pak, kalau saya kayaknya tetap dengan cara saya, Bang, karena murid saya memang karakteristiknya seperti ini. Jadi kalau saya menerapkan hal yang baru, kayaknya nggak cocok, Pak, nggak mengena murid saya, gitu ya. Nah, ini nanti akan kita presentasikan ya bagaimana cara menangani siswa. Jadi dikatakan nanti ada yang namanya keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini akan sangat berguna bagi Bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Karena di sini di awal semester tugas Bapak Ibu adalah menentukan keyakinan kelas masing-masing. Apa itu keyakinan kelas? Nanti akan saya jelaskan pada sesi presentasi. Saya harap pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu dicatat, karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk profesi Bapak Ibu sebagai guru. Siapkan catatan, siapkan pulpen. Kalau ada hal-hal yang penting, silakan dicatat, difoto atau didokumentasikan untuk bekal Bapak Ibu seterusnya. Apalagi di sini sudah ada perekrutan calon guru penggerak angkatan 12. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti, salah satu materinya adalah materi yang akan saya sampaikan nanti pada modul 1.4. Jadi kalau nanti lulus di calon guru penggerak angkatan 12, nah ini adalah salah satu materinya. Bapak Ibu mungkin tidak akan asing lagi dengan materi ini ya. Baik, ini apa langsung saja atau bagaimana dulu? Ya, saya akan langsung saja untuk mensosialisasikan atau mendiseminasi budaya positif di sekolah. Pertama kita lihat dulu Bapak Ibu, di sini standar nasional pendidikan ya. Kita belajar dari sini. Nah, jadi standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang perlu kita garis bawahi di atas itu adalah yang sangat diperlukan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses. Kemudian lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini akan sangat berpengaruh bagi keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kalau seandainya siswa merasa tidak aman, siswa merasa tidak nyaman, siswa merasa terintimidasi, siswa merasa dibully, apakah nanti bisa melakukan pembelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran? Nah, pastinya tidak mungkin. Gimana dia mau tenang belajar kalau dia diintimidasi temannya? Gimana dia mau fokus belajar kalau dia dibully temannya? Nah, oleh karena itu tugas awal kita bersama yaitu membuat situasinya menjadi aman dan nyaman dulu. Baru yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar yang maksimal gitu. Makanya saya sangat concern sekali ketika ada siswa yang memang suka membuli, suka ya bahasa kitanya bagi temannya gitu, itu merupakan ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan yang membuat siswa-siswa kita tidak nyaman. Nah, itu yang pertama yang harus kita akomodir ya Bapak Ibu dan minimalisir. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori atau choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi di sini ada beberapa yang selama ini kita yakini ternyata itu tidak sepenuhnya baik untuk diterapkan ya. Pertama yaitu ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ada kata-kata ilusi di sana, artinya itu tidak nyata ya, tidak akan bisa untuk diterapkan. Guru tidak akan bisa mengontrol murid. Kenapa tidak bisa? Pak, saya kan berwenang di kelas. Saya harus bisa membuat siswa itu mengerjakan PR. Saya harus bisa membuat siswa itu melakukan A, melakukan B, melakukan C. Nah, ini ada keterangannya nih. Kenapa kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol atau dalam kata lain terpaksa, tidak dari hati.
Misalnya kita menegur siswa yang bajunya dikeluarkan. Nah, kita paksa siswa untuk memasukkan, oke dimasukkan. Tapi yakinlah itu bukan dari dalam hati dia. Kenapa? Kalau dari dalam hati dia, pasti tanpa ditegur pun dia sudah memasukkan baju. Tapi ini karena ditegur, artinya dari dalam hati dia memang nggak mau memasukkan baju. Makanya kita tegur, kita paksa begitu. Dampaknya apa? Apakah besok-besoknya dia akan memasukkan baju? Belum tentu, karena dia melakukannya dengan terpaksa. Kalau situasinya tidak memaksa dia pasti akan mengeluarkan lagi bajunya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa sebenarnya mengontrol. Walaupun kita mengontrol hanya beberapa saat saja. Berikutnya dia kembali ke tabiat awalnya, asalnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, apa iya di sini kita ngasih penguatan yang efektif itu tidak bermanfaat? Misalnya nih ngasih penguatan kepada murid, apakah iya itu tidak bermanfaat? Nah, coba kita lihat ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini hanya dalam jangka waktu yang tidak lama, tidak permanen. Ya. Jadi di sini bujukan kita ya pada 2-3 hari mereka mau mengikuti. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan sesudah tamat dari SMA, Pak, iya bujukan kita tadi bisa tetap langgeng di dalam pikiran mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita kan sering ya sebagai guru membuat sesuatu merasa posisinya bersalah gitu ya. Nah, apakah itu benar? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Terutama ketika siswa berantem nih. Siswa berantem kita mungkin terbawa emosi juga ya, menyudutkan siswa, sehingga siswa merasa dia adalah sosok yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi di sini kita tidak boleh membuat siswa itu merasa bersalah, merasa tersudut. Bahkan itu akan membuat dia merasa rendah diri, merasa tidak sangat berdosa. Begitu dia itu akan mempengaruhi mental dan karakter siswa. Tapi nanti bagaimana Pak cara menyikapinya? Nanti ada slide berikutnya saya akan membukakan bagaimana sih cara mensiasati siswa-siswa yang bermasalah. Kemudian yang kelima terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini hampir sama seperti yang pertama tadi ya, kita tidak bisa untuk memaksa atau mengontrol siswa begitu ya. Kenapa? Karena ketika kita memaksa atau mengontrol atau mengendalikan siswa itu hanya jangka waktu temporari aja, tidak bertahan lama. Bagaimana caranya supaya bertahan lama Pak? Nah, nanti kita akan berikan motivasi, tapi motivasinya harus intrinsik supaya mereka tuh dari dalamnya paham apa dan mengapa kita melarang mereka berbuat sesuatu ya. Berikutnya Ki Hajar Dewantara. Di sini pernyataan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara atau disingkat KHD ya, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan secara disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, kira-kira Bapak Ibu paham nggak dengan pernyataan hari ini? Coba kita baca baik-baik. Ada yang bisa mengungkapkan artinya apa dengan bahasa Ibu sendiri? Mungkin bahasa Bapak Ibu sendiri bagaimana maksud dari kalimat yang 6 baris itu? Maksudnya apa? Mana? Ada yang tahu nggak? Maksudnya apa sih pernyataan itu? Secara ringkasnya kita singkat
seperti apa. Di mana ada kemerdekaan, mungkin agak jelimet ya, jadi harus beberapa kali baca supaya kita bisa mencerna kalimat itu dengan baik. Gimana? Ada yang bisa? Bu Aisyah silakan. Maksudnya sebelum kita mendisiplinkan orang lain, mungkin kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Artinya kita memiliki disiplin dalam diri sendiri. Jadi sebelum orang memerintahkan, kamu harus buktinya harus menggunakan peraturan-peraturan kita memberikan melakukan peraturan-peraturan pada diri kita. Barulah nanti kita menerapkannya untuk memberikan contoh kepada orang lain. Oke, dari Bu Aisyah katanya maknanya mungkin sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Nah, yang lain gimana? Ada pendapat yang lain kira-kira? Apa kaitannya dengan kata-kata merdeka di sana? Kaitannya dengan kata-kata merdeka apa ya di sana ya? Nah, kalau di CGP ini kita kan belajarnya mandiri ya dulu ya. Membuka laptop sendiri, buka modul-modulnya sendiri, membaca sendiri. Jadi kita terbiasa untuk membaca dan membaca literasi ya. Jadi kalimat-kalimat yang belum jelas kita sulit untuk bertanya ke siapa gitu. Jadi tidak ada solusi lain selain kita mengulang lagi apa sih maksud dari kalimat ini supaya kita memang paham ya. Ada yang mau menambahkan mungkin Bapak Ibu? Ada kata-kata di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Nah, di sana ada kalimat penjelasnya tuh di bagian bawah. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, jadi di sini seorang itu dikatakan merdeka kalau dia sudah tidak ditegur lagi oleh orang lain mengenai kedisiplinan. Oh, berarti saya sudah merdeka nih. Kenapa? Karena saya tidak ditegur lagi oleh penguasa yang ada di sekitar saya. Saya sudah bisa memanage diri saya sendiri. Tapi kalau kita masih ditegur, artinya kita belum merdeka. Kenapa? Karena ada orang yang menegur kita. Ya, ada orang yang menasihati kita, artinya kita belum merdeka. Orang yang menasihati kita, atau orang yang menegur kita, atau orang yang memerintahkan kita untuk disiplin, itu menurut saya sama aja dengan penjajah dalam tanda kutip ya, gitu ya. Penjajah dalam tanda kutip gitu. Seperti Belanda itu kan memaksa orang untuk kerja rodi kan, itu kan dia memaksa, memerintahkan. Berarti yang kerja rodi itu belum merdeka karena dia masih diintervensi dengan pihak Belanda. Nah, ini semua seperti itu ya. Jadi kita itu merdeka kalau tidak ada lagi yang menegur kita. Gampang Pak, kalau nggak mau ditegur, saya menghindar aja dari orang-orang yang mau menegur saya. Enggak seperti itu ya. Jadi dimanapun kita berada, kalau dalam diri kita ini sudah punya nilai-nilai kebajikan universal, itu tidak akan ada orang yang menegur kita karena hal-hal yang kita lakukan sudah benar. Gitu. Tapi kalau hal-hal yang kita lakukan belum benar, pasti ada yang menegur kita. Apakah itu teman, apakah itu atasan, mengkoreksi hal-hal yang belum baik dari kita. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya kita belum merdeka. Karena masih ada yang harus penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, ada kata-kata penguasa lain ya. Kalau kita masih diintervensi oleh penguasa, artinya kita belum merdeka. Tapi kalau kita sudah bisa memanage diri kita sendiri, masuk kelas tepat waktu, pulang juga tepat waktu, mengajar juga dengan maksimal, tidak ada masukan-masukan atau koreksi-koreksi dari pihak sekolah, itu bisa dikatakan bahwa Bapak Ibu sudah merdeka. Begitu juga dengan siswa kita. Siswa kita dikatakan merdeka kalau memang seperti itu ya, sudah menjalankan budaya positif, tidak ada lagi teguran. Nah, masukkan baju. Nah, jangan berantem. Nah, jangan ngobrol. Kalau anak itu masih ditegur seperti itu, artinya dia belum merdeka, belum bisa mendisiplinkan diri dia sendiri karena masih ada orang yang harus mengintervensi dia. Ya. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dari sini motivasi intrinsik kita adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita. Tapi kalau motivasi ekstrinsik, orang lain yang
mengintimidasi atau memberikan pengaruh kepada kita supaya kita ini sadar gitu. Itu banyak ya nilai-nilai kebajikan universal. Apa aja yang Bapak Ibu tahu nilai kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, atau latar belakangnya. Jadi maksudnya semua satu dunia ini sepakat gitu, bahwa hal itu adalah baik, hal itu adalah tidak baik gitu ya. Seperti apa? Disiplin. Itu semua dunia, satu dunia ini sepakat ya bahwa itu adalah baik. Kolaboratif itu baik. Mandiri itu baik. Gotong royong itu baik. Membantu, empati, kemudian apa lagi kira-kira yang termasuk nilai kebajikan universal? Peduli ya, sama dengan empati, mandiri, toleransi, mawas diri, percaya diri, ya banyak hal-hal yang memang positif. Nah, itu yang akan kita buat gimana caranya siswa itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Tapi mustahil siswa itu bisa punya nilai-nilai kebajikan universal kalau tidak dimulai dari gurunya. Siswa itu sangat mencontoh gurunya. Kalau gurunya baik, siswanya baik. Kadang-kadang gurunya baik pun siswanya masih nggak baik, apalagi kalau gurunya tidak baik, gitu ya. Nah, tujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berat ya sebenarnya ya. Kita harus menanamkan nilai-nilai itu pada murid-murid kita. Kita harus membuat dia disiplin, santun, jujur. Itu memang sangat membutuhkan proses ya. Bahkan bisa sampai 3 tahun ya prosesnya ya selama mereka ada di sini. Nah, kemudian ini menyangkut guru atau menyangkut siswa kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Manusia itu bertindak atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu ada motivasinya ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya misalnya ada siswa datang tepat waktu, itu bukan dari dalam diri dia, tapi supaya saya nggak dihukum Pak, supaya saya tidak dicatat poinnya, makanya saya datang tepat waktu. Itu ya, itu alasan pertama, itu motivasi pertama. Bagus sih sebenarnya ya, tapi sebenarnya masih kurang bagus dibandingkan dengan poin yang ketiga nanti. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Itu ya ingin dipuji ya. Itu sebenarnya ya bagus juga, tapi akan lebih bagus lagi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi diri kita itu harusnya yang ketiga nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita untuk menghindari hukuman, nanti kalau hukumannya nggak ada, kita balik lagi ke tabiat awal kita. Nanti kalau mengharapkan imbalan atau penghargaan, kalau nggak dikasih imbalan atau nggak dikasih penghargaan, kita nggak melakukan. Jadi lebih tepat adalah yang ketiga. Jadi tanpa ada iming-iming sesuatu, kita bisa melakukan dengan kesadaran diri kita sendiri. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita disiplin, itu kita menghargai diri kita sendiri. Jangan sampai kita kena tegur. Kemudian kalau kita peduli sama orang karena kita memang ingin peduli, gitu, terlepas dari ingin dipuji atau tidak. Kalau kita membantu orang, memang dari dalam kita punya jiwa membantu, bukan karena ingin masuk sosmed dengan difoto, saya ngasih orang beras gitu ya, dan sebagainya, itu nggak bagus ya. Nanti kalau nggak ada sosmed, dia nggak akan melakukan perbuatan yang baik seperti itu. Jadi itu motivasi yang bagus adalah motivasi yang ketiga, bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya percaya saya memberikan orang beras itu dapat pahala, atau membantu orang lain, bukan karena saya ingin dipuji atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ini yang harus kita tanamkan ya, di diri Bapak Ibu dan di diri siswa. Kalau diri siswa masih jauh ya Bapak Ibu ya, karena diri siswa itu masih memang di posisi ke-1 dan ke-2, masih belum mencapai posisi yang ketiga. Tapi untuk posisi yang ketiga, ini saya harapkan betul ada dalam diri Bapak Ibu.
Jadi kalau posisi yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini ada dalam diri Bapak Ibu, ada atau tidak ada kepala sekolah, ada atau tidak ada wangka, sekolah tetap berjalan. Kalau Bapak Ibu prinsipnya yang ketiga, oh nggak ada kepala sekolah, nggak ada wangka, kita ngobrol aja di kantor ya, bisa masuk kelas. Nah itu masih berarti nomor 1, ya kan? Tapi kalau sudah Bapak Ibu punya motivasi yang ketiga, ada atau tidak ada kepala sekolahnya, tetap saya harus menjalankan tugas saya. Itu yang paling baik, yang saya sangat-sangat harapkan ya. Berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman pasti Bapak Ibu tahu ya, apa yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, yang sering ini kan mungkin kalau menyakiti fisik kita sudah tidak lagi ya, ada undang-undangnya, kita khawatir gitu ya. Tapi menyakiti dalam hal verbal, kata-kata itu memang sering masih ada, saya lihat ya, itu patut dihindari ya Bapak Ibu ya. Hukuman ini nanti bisa digantikan dengan hal lain kok, nanti ada di slide berikutnya ya. Kenapa ini tidak efektif untuk dilakukan di sekolah. Kemudian konsekuensi, nah ini agak mendingan dengan hukuman ya. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan siswa. Oh kalau kamu terlambat, kesepakatannya apa? Kesepakatannya kamu mau bersihkan ruang kelas misalnya gitu ya. Oh kalau kamu nggak bikin PR, apa kesepakatan kita? Istirahat nanti dia nggak boleh jadi di luar, dia mengerjakan tugas gitu. Jadi konsekuensi itu sudah ada kesepakatannya ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tapi ini masih jangka waktu pendek saja ini. Kalau nggak bikin PR, kalau terlambat nanti jam istirahatnya nggak boleh dipakai, tetap di kelas. Nah itu kan jangka waktu yang pendek ya. Tapi tujuan kita itu supaya menetap selamanya di hati murid. Itu gimana caranya? Itu nanti dengan metode atau cara restitusi. Nah inilah yang saya praktekkan ke siswa kita. Kemarin ada 2 orang. 1 orang itu sering datang terlambat, 1 orang lagi itu tidak bikin PR. Nah itu saya lakukan cara restitusi. Nanti ada di bagian akhir slide ini ya, mengenai restitusi itu apa ya, dan bagaimana pelaksanaannya. Saya akan bacakan dulu apa itu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita ada kata-kata mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi masalahnya dari murid, nanti murid juga yang menemukan solusinya. Jadi solusi tiap-tiap murid pasti berbeda-beda ya, tergantung dari keluarga, latar belakangnya, karakteristiknya seperti apa. Makanya nanti masalahnya A untuk si anak ini, masalah A untuk si anak yang lain, solusinya pasti berbeda karena tergantung dari keluarga atau latar belakang masing-masing. Nanti untuk penerapannya ada di slide terakhir ya. Ini baru pengenalan istilahnya saja. Baik, masih tersisa waktu setengah jam lagi nih ya. Tapi masih ada beberapa slide yang harus saya sampaikan. Ini penting yang tadi saya sampaikan di pembukaan ya, membuat atau membentuk keyakinan kelas. Ini sama saja dengan membentuk keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu berlaku di dalam kelas, terutama Bapak Ibu nanti yang menjadi wali kelas, kesepakatan kelas, ya namanya ya. Atau di sini istilahnya keyakinan kelas. Tapi
cara atau metodenya itu sama saja dengan kita membuat keyakinan sekolah, peraturan untuk sekolah secara global. Tata caranya sama nanti. Ya, jadi Bapak Ibu terapkan dulu, terutama untuk wali kelas, untuk membuat keyakinan kelas. Caranya gimana Pak? Membuat keyakinan kelas. Caranya ini ya, saya bacakan dulu beberapa istilah penting di sini. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan jangan buang sampah sembarangan, itu jelas. Kalau keyakinan kelas, misalnya menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Kemudian kalau keyakinan kelas, misalnya ada kata-kata mandiri, ada kata-kata disiplin. Itu kan orang berpikir mandiri di sini seperti apa, disiplin itu seperti apa, itu yang makanya masih abstrak ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, jangan kata-kata yang jangan buang sampah sembarangan, jangan merokok. Kita ganti dengan kata-kata yang positif, tapi dengan maksud yang sama. Ya. Itu untuk memberikan efek yang positif saja ketika membacanya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup 3-7 poin saja. Kalau terlalu banyak nanti susah untuk diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berisi nilai-nilai kebajikan berupa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai kebajikan universal. Itu ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Terutama untuk wali kelas nih, ya, mungkin Bu Enda, Bu Malen, Bu Ti, kemudian Bu Eva ya, yang wali kelas nih. Langkah pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, kita minta dari murid, jangan dari kita aturannya, dari murid dan untuk muridnya. Dari murid, bagaimana nih kondisi kelasnya? Apa yang perlu kita perbaiki? Oh ini Pak, kelasnya kotor Pak. Kadang-kadang yang piket itu tidak melakukan tugasnya. Nanti yang lain ada juga. Oh Pak, di kelas kita berisik Pak. Waktu KBM ada siswa-siswa yang tidak tertib atau berisik atau nyanyi-nyanyi gitu. Oh ini Pak, di kelas kami ada siswa yang tiap kali sekolah bajunya dikeluarin. Oh di kelas kami ada siswi yang bawa kosmetik Pak. Oh di kelas kami ada, pokoknya macam-macam nanti keluhan-keluhan mereka ya, dengan tujuan supaya keluhan-keluhan itu diminimalisir atau dihilangkan. Itu kita catat di papan tulis. Ya itu yang pertama. Kemudian ya itu mencatatnya ya, itu langkah yang kedua. Yang langkah yang ketiga, sesudah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi ini masalahnya nomor 1, masalahnya ada yang merokok di kelas. Solusinya satunya, solusinya apa ya? Gitu. Kesepakatan mereka lagi. Konsekuensinya apa? Kesepakatan dari siswa kelas itu lagi ya. Kemudian kita tinjau lagi daftarnya. Sudah tercatat semua atau belum? Kalau masih ada kalimat-kalimat yang janggal itu kita perbaiki ya. Kemudian yang kelima, ajak murid-murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi misalnya kelas harus bersih. Kenapa sih kelas harus bersih? Kita sampaikan juga nilai kebajikannya. Oh kalau kelas bersih nanti kalian akan nyaman, kuman-kuman juga nggak ada. Kalau kuman nggak ada, kalian akan tetap terjaga kesehatannya, belajar lebih fokus, lebih nyaman gitu. Jadi kita sampaikan alasan-alasannya kenapa hal tersebut tidak baik untuk ada di kelas. Tadi sudah disebutkan ya, poinnya tidak usah terlalu banyak, cukup 3-7 aja. Kemudian yang ketujuh, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi misalnya di kelasnya ada 32 orang tanda tangan. Kenapa harus tanda tangan Pak? Agar ketika siswanya nanti melanggar, dia bisa kita kenakan sanksi atau katakanlah konsekuensi. Ya, karena dia sudah paham, oh kalau merokok kesepakatan keyakinan kelasnya
harus apa. Oh kalau nggak piket, keyakinan kelasnya harus apa. Jadi murid tidak bisa mengelak, jadi harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya. Jadi di sini setelah ada semua poin-poinnya, boleh Bapak Ibu bikin banner ditempel di kelas, ya, kesepakatan atau keyakinan kelas. Gitu. Ini tujuannya untuk meminimalisir gangguan-gangguan atau ketidaknyamanan yang ada di kelas. Gimana Pak kalau seandainya sudah tahu misalnya keyakinan kelasnya harus hadir di kelas setiap hari, tapi ada yang bolos Pak, ada yang apa? Ketika apa dan bolos sudah sepakat nih konsekuensinya apa? Misalnya konsekuensinya denda 2.000 untuk dikas kelas, tapi nggak mau denda Pak, gimana Pak? Kalau wali kelasnya sudah menangani tapi tidak sanggup, bisa minta bantuan ke Dika atau ke Wakasis. Bahkan bisa nanti terakhir ke kepala sekolah yang melakukan tindakan. Kalau memang si anaknya sudah melanggar tapi tidak mengindahkan konsekuensi yang sudah ditetapkan di keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh keyakinan kelas kita lihat nih di kelas 7, ada kelas 5, ada kelas 1 ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi semakin tinggi kelasnya, kalimat-kalimatnya semakin bagus ya. Semakin diplomatis lah kalimat-kalimatnya ya. Seperti kelas 7 tuh, dia concern ke nilai hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, di sana secara umum ya. Tapi isinya apa sih? Isinya bahwa kita harus menghormati sesama teman dan barang milik orang lain. Artinya kita nggak boleh melakukan pencurian terhadap barang orang lain, meminjam tanpa izin, itu termasuknya di sana ya. Ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu praktekkan di kelas seperti apa. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini katanya si anak itu bandel karena kebutuhannya tidak terpenuhi katanya. Betul nggak ya kira-kira ya? Anak itu kadang-kadang susah sekali diatur karena ada kebutuhan-kebutuhan dia yang belum terpenuhi dan dia coba berontak untuk mencapai kebutuhan itu supaya dia mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan. Nah, kita coba telusuri lagi, apa sih kebutuhan manusia itu? Ada 5 ya. Pertama, untuk bertahan hidup. Tapi untuk di kalangan anak sekolah, bertahan hidup ini bisa kita skip, ya, bisa kita abaikan. Yang kedua, penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, perilaku menyimpang murid disebabkan karena kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya misalnya gini ya, misalnya siswa itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena ini Pak, saya cuma mencatat aja di kelas gitu ya. Jadi saya bosan gitu, nggak begitu antusias, nggak semangat di kelas karena hanya mencatat. Nah, berarti di sini kebutuhan dia yang tidak terpenuhi apa ya? Siswanya bosan tuh kalau sudah mencatat aja di kelas. Kira-kira di antara 5 ini bagian mana yang kebutuhannya belum terpenuhi? Bisa nggak kita petakan? Oh, berarti siswa ini butuhnya yang ini nih. Kesenangan? Siswanya butuh kesenangan? Atau kebebasan? Kalau kesenangan mungkin karena dia tidak senang dengan materi. Cara belajar itu ya. Ya. Jadi kalau kekuasaan nggak mungkin ya. Maksudnya siswa malas belajar butuh kekuasaan kan nggak mungkin. Rasa kasih sayang juga nggak kena ya. Bisa jadi itu di kebebasan atau di kesenangan. Siswanya kurang senang itu cara belajarnya, nggak sesuai dengan yang dia butuhkan, makanya dia nggak semangat belajarnya. Itu bisa jadi kebebasan atau kemerdekaan. Nah, siswa pengennya metode atau cara belajar yang lain lah, jangan yang seperti ini aja, ya. Jangan mencatat aja. Saya ingin merdeka menentukan cara dan gaya belajar saya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita kadang-kadang
melihat permasalahan siswa jangan hanya dari posisi kita saja, tapi kita pahami juga ini siswa ini kenapa ya, apa ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi, makanya dia nggak fokus dalam belajar. Nah ini untuk lebih mempersingkat waktu ya, saya sampaikan 5 posisi kontrol manusia, guru ya. Jadi guru di sini ada 5 posisi kontrol atau mengendalikan siswa di sini. Tapi nanti yang terakhir itu diharapkan Bapak Ibu miliki. Untuk yang posisi nomor 1, 2, 3, 4 itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Posisi pertama sebagai penghukum. Posisi pertama menghukum ya. Sudah pada tahu ya penghukum itu seperti apa yang tadi dijelaskan di awal. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita langsung saja mengeluarkan kata-kata yang kasar, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu kata-katanya ya. Kalau kata-katanya nggak perlu saya jelaskan lagi. Pokoknya kata-kata yang mengarah ke yang kasar, menyakiti hati, tidak sopan itu pasti penghukum ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada juga guru yang lemah lembut tapi sangat menonjok mental siswa. Ya, gimana Pak caranya bisa ada guru yang lemah lembut tapi kok menonjok benar di mental siswa? Karena dia pintar membuat rasa bersalah, membuat siswa itu merasa bersalah. Aduh Nak, kalau kayak gini gimana ya? Saya pusing mikirin kamu, saya siang malam udah mikirin kamu, saya aja udah sakit-sakitan, sekarang karena mikirin kamu terus. Jadi siswanya merasa bersalah juga. Aduh, gara-gara saya ini ibu itu sakit ya. Kenapa ya? Aduh, berarti saya ini udah jahat benar ya. Nah itu kadang-kadang nggak boleh juga, karena bikin mental siswa tadi sangat-sangat bersalah. Ya, mental dia merasa bersalah. Ini kalau anaknya agak-agak beda, bisa berujung ke bunuh diri. Saking dia merasa bersalahnya, karena sebenarnya gurunya mungkin hanya acting aja ya, tapi kadang-kadang siswanya menanggapi secara serius, jadi siswanya merasa sangat-sangat bersalah, bahkan ada yang berujung pada bunuh diri. Saking dia merasa bersalahnya ya. Nah itu juga nggak boleh, karena kita nggak tahu Bapak Ibu mental siswa kita ini seperti apa. Ada yang tanggung ya, ada yang memang sangat sensitif gitu, jadi kita harus di posisi yang netral ya. Yang ketiga, sebagai teman. Ini yang bagus saya sebagai teman ya. Guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Itu bagus nggak kira-kira? Bagus. Oh ya, nanti kita lihat ya bagaimana posisi teman ini. Nah posisi teman ini posisinya agak nyata ya, komunikasinya nyata gitu, selayaknya dengan teman gitu ya. Tapi hasilnya tidak positif. Memang siswa lebih dekat dengan kita. Oh saya sering kok dikasih Bu Yun duit, hadiah, mereka dekat ya. Tapi ketika Bu Yunnya tidak ada, misalnya gitu ya, atau misalnya tidak diiming-imingi duit, jadi siswanya tidak termotivasi lagi untuk melakukan hal yang positif ya. Itu kalau teman ya. Yang keempat, pemantau. Nah ini agak mendingan nih, udah agak mendingan, udah agak positif pemantau ya. Pemantau ini dia syaratnya sudah ada konsekuensinya dulu, sama seperti wali kelas tadi. Wali kelas kan sudah punya keyakinan kelas nih, sudah ada aturan-aturannya. Ketika siswanya melanggar, ya terapkan aja aturan itu. Oh kamu melanggar ya? Keyakinan kelas kita apa? Ini kan? Ya udah terapkan, ya udah laksanakan konsekuensi yang ada. Itu hanya pemantau saja ya. Tapi yang lebih penting di sini adalah manajer. Kenapa manajer paling penting? Nah, karena di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini manajer ini kita membantu siswa menemukan solusinya. Jadi tidak hanya, oh ini aturannya ya, tidak laksanakan konsekuensinya. Kamu terlambat ya, apa keyakinan kelas kita? Nyapu Bu, ya udah kamu nyapu, itu pemantau. Atau manajer ini kaitannya dengan restitusi ya, Bu ya, segitiga restitusi. Jadi kita gali permasalahan sesuatu apa, kenapa dia seperti itu. Kira-kira itu bagus karena kalau kamu terlambat, enggak Bu, kenapa enggak bagus? Ya karena saya ketinggalan pelajaran. Oh, kalau kamu ketinggalan pelajaran memang kenapa? Nanti saya remet Bu, nanti saya nggak ngerti Bu. Oh berarti kamu tahu ya bahwa terlambat itu nggak bagus.
Berarti yang bagusnya seperti apa? Kita balikan aja pertanyaan-pertanyaan yang menggiring tanpa sadar menggiring dia untuk menemukan solusi. Jadi yang bagusnya seperti apa? Yang bagusnya saya jangan terlambat, Bu. Oh, emang gimana caranya supaya nggak terlambat? Ya saya bangunnya lebih pagi, Bu. Oh, gimana caranya supaya kamu bisa bangun lebih pagi? Saya minta bangunin orang tua saya, Bu. Atau saya hidupin waker. Oh, ya udah. Berarti mulai besok kamu hidupin waker ya? Ya, ya Pak, ya Bu. Jadi solusinya kita arahkan sendiri. Sebenarnya kita udah tahu solusinya apa, tapi biar mereka mencari sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Nah ini ada video Bapak Ibu ya mengenai 5 posisi 46. kontrol ini ya. Saya akan coba putarkan supaya yang ngantuk ya. Matiin nggak, Bu? Nggak usah ya. Matiin nggak? Matiin nggak videonya? Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi sebagai penghukum ya. Jadi kalau penghukum itu dia menyuruh anak melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan. Permasalahannya terlambat, tapi kok disuruh kelilingin lapangan, gitu. Kecuali kalau pas pelajaran olahraga terlambat, ya ada kaitannya dengan mengelilingi lapangan. Itu posisi penghukum ya yang wajib kita hindari. Ya. Sekarang posisi membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Berikutnya posisi teman ya. Dia lebih santai. Naren!
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya ini posisi teman ya. Siapa kira-kira ini? Bukan Mas Tia atau Riz katanya. Berikutnya pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, jadi posisi pemantau tadi saya sebutkan tinggal menjalankan aja keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi paham ya Bapak Ibu bedanya posisi pemantau dan posisi manajer. Jadi manajer itu sudah menggali permasalahannya apa, solusinya apa, supaya siswa tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi memang agak repot kalau Bapak Ibu mau coba pagi-pagi, misalnya ada 15 siswa yang terlambat, mungkin langsung 15-15-nya kita gali satu-satu. Kita ambil sampel aja dulu 3 orang. Yang penting efektif dan berhasil. Nanti kan besoknya berkurang lagi gitu ya. Jadi kita harus menelisik satu persatu masalah mereka dan satu persatu juga kita harus membantu siswa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Itu sudah posisi kita artinya sebagai manajer ya.
Baik, untuk sudah sampai di slide-slide yang terakhir ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir ini tentang segitiga restitusi ya. Jadi ini adalah langkah-langkah kita untuk bisa melaksanakan posisi sebagai manajer ya. Langkah-langkahnya itu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa saja langkah-langkahnya? Pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini kalau hanya tahu langkah-langkahnya aja mungkin nggak begitu paham ya. Jadi saya tampilkan lagi videonya. Waktu itu saya melakukan restitusi ke dua orang siswa kita ya. Tapi ini suaranya kecil ya. Jadi ini intinya dia terlambat, kemudian saya tanya terlambat itu menurut kamu bagus nggak? Dia jawabnya ya, bagus Pak. Gitu. Terus yang kita itu dulu pertama ya, menstabilkan identitas dulu bahwa dia memang salah. Gitu. Kedua ada ya, tapi ini lebih jelasnya ini memang video dari Kemdikbud aja langsung ya tentang restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Anulik yang Jadi ini Bapak Ibu untuk metode segitiga restitusi ya. Jadi bisa Bapak Ibu ikuti. Ini mirip seperti posisi manajer. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya Jadi seolah-olah di awal kita berpihak kepada siswa itu ya, seolah-olah ya. wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar
aja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dari apa? Menanyakan keyakinan. Jadi terakhir itu menanyakan keyakinan, kedepannya dia mengambil langkah yang seperti apa, seharusnya baiknya seperti apa gitu. Jadi permasalahannya dari siswa, kembali lagi siswa sendiri yang menemukan dengan cara kita menggiring pola pikirnya saja dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Kita sebenarnya tahu solusinya seperti apa, tapi kita nggak boleh menyampaikan secara langsung solusinya. Kita hanya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, itu tadi mengenai segitiga restitusi. Itu adalah slide terakhir dari paparan saya hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya Bu Yunia, silakan Bu. Seperti contoh kemarin ya Pak, ya mungkin salah sih. Seperti kejadian anak-anak yang kemarin berantem, mungkin bisa itu ya segitiga resolusi. Tapi jangan di situ Pak. Kadang-kadang kita gemes gitu loh. Dikasih ruangan khusus. Misalnya yang bermasalah anaknya Pak Bu Heri. Langsung dipanggil di ruang khusus dengan Heri. Tapi kalau di situ kayaknya gemes lihat anak itu. Tidak kondusif ya suasananya ya. Kita ikut juga kan nggak boleh ya Pak. Kita yang nggak berkepentingan kayak saya kemarin ikut juga. Gemes gitu lihat anaknya. Ketika ditanya, bilang Oh yang Putri ya, Putri ya. sama siapa? Udah kan? Nah kalau dengan segitiga resolusi tadi dipanggil anak itu, mungkin yang kejadiannya sama anak Bu Heri. Kebetulan ada Bu Heri karena Bu Heri nggak ada jam kan, dia lagi jam di kelas. Nah dipanggil di ruangan khusus, bisa anak itu. Tapi kalau di situ kita gemes lihat anaknya. Jadi situasinya harus lebih dikondisikan dulu di satu ruangan. Makanya kita memang membutuhkan ruangan yang benar ya. Iya. Dimasukkan dalam ruangan yang tenang tanpa ada intervensi dari siapapun, baru kita bisa menelusuri masalah satu demi satu, gitu ya. Jadi kita memang waktu itu keterbatasan karena Bu Aisyah lagi tidak di tempat di waktu itu ya. Jadi kita penanganannya juga kurang pas waktu itu karena kita diburu-buru waktu dan yang pulang juga gitu ya. Tapi memang benar, tiap kali ada permasalahan kita harus dengan tenang juga menyikapinya, jangan buru-buru menjudge siapa yang salah, siapa yang benar ya. Kita harus menahan diri kita gimana caranya supaya mereka sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan mereka. Jadi jangan kita kasih solusi terus. Jadi lama-lama mereka nggak mandiri untuk menemukan solusi dari permasalahan hidup. Ya ketika mereka masih di SMA, ketika mereka nanti udah tamat dari SMA gimana? Nggak ada lagi gurunya yang selalu memberikan solusi dari permasalahan mereka. Nah disinilah kita melatih mereka untuk menemukan solusi dari setiap
permasalahan-permasalahan yang ada pada diri mereka saat ini ataupun nanti ketika sudah lulus. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu untuk hari ini mungkin diseminasi atau sosialisasi budaya positif saya cukupkan dulu ya. Saya berharap sekali Bapak Ibu dapat menerapkan pada siswa-siswi kita, mempraktekkan di kelas ataupun di sekolah mengenai apa yang sudah saya paparkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada Bapak Rinaldo selaku calon guru. Baik, Ibu dan Bapak, tadi kita sudah menyimak paparan melalui media tayang berupa PPT tentang berbagi praktik baik, yaitu 5 posisi kontrol guru dan pendidikan restitusi, dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rinaldo selaku CGP Angkatan 10 dapat memberikan dampak yang positif bagi kita. Karena saya bagiannya seorang guru, kalau implementasinya tidak pada murid maka hasilnya akan muncul, nggak akan pernah berarti apa-apa. Dan mudah-mudahan dari paparan ini dapat kita terapkan di dalam keseharian kita selaku pendidik di SMA Negeri 1 Abang Timur, sehingga SMA Negeri 1 Abang Timur dapat maju. Baik, itulah yang telah disampaikan Bapak Rinaldo. Marilah kita akhiri dengan laporan sebelumnya. Selaku moderator, selalu pandai menyampaikan mohon maaf mengenai dapat kesalahan yang insya Allah tidak sengaja. Jadi kalian tetap tidak bisa hidup dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.